Akhirnya kita mendengar informasi tentang ekonomi Indonesia yang semakin merosot. Bank Dunia memperingatkan Indonesia terancam menjadi negara kategori pendapatan rendah atau miskin. Jadi bukan lagi negara dengan pendapatan menengah, tapi menurun menjadi negara pendapatan rendah atau miskin, atau dapat dikatakan dengan bahasa yang lebih mudah, negara Indonesia memiliki banyak orang miskin. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah karena Indonesia memiliki sistem kapitalis? Padahal menurut ideologi Pancasila, keadilan itu bagi seluruh rakyat Indonesia, jadi bukan bagi kelas-kelas sosial. Seharusnya pemerintah bisa menyediakan sebuah sistem ekonomi yang mampu merangkul semua kalangan, mulai dari ekonomi pendapatan rendah, ekonomi pendapatan sedang, sampai ekonomi pendapatan tinggi. Sebenarnya bagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah Muslim, ada sebuah jawaban untuk mengatasi persoalan ini, yakni dia menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam sesuai dengan agama yang kita anut. Sesungguhnya satu realitas baru dalam dunia ilmiah modern. Dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, ekonomi Islam terus tumbuh menyempurnakan diri. Di dunia beragamnya sistem sosial dan ekonomi konvensional yang berbasiskan pada sistem sekuler dikatakan karena sesungguhnya ekonomi Islam ini sejak lama dipraktikkan secara sempurna di masa Rasulullah hingga masa keemasan Daulah Islamiyah beberapa abad yang lalu. Ekonomi Islam sendiri telah melalui berbagai macam kecamuk dunia, mulai dari perang dingin, yaitu suatu masa persaingan sengit antara dua superpower dunia, Amerika Serikat yang didukung sekutu baratnya berhadapan dengan Uni Soviet yang didukung negara Eropa Timur. Kedua kutub ini sesungguhnya merupakan representasi di tengah kedua arus besar, yang pertama kapitalis, yang kedua sosialis atau komunis. Ekonomi Islam ini mampu menjawab ketidakadilan yang dirasakan oleh sistem kapitalis maupun sosialisme. Di sisi lain, ekonomi Islam ini juga bagian dari kristalisasi usaha intelektual yang telah lama berlangsung sangat panjang dalam sejarah umat Islam. Tapi kita harus meyakini bahwa ekonomi Islam bukan hadir sebagai reaksi atas dominasi kapitalis maupun sosialis, tetapi ekonomi Islam ini adalah totalitas sempurna bagi umat Islam itu sendiri. Islam harus dipeluk secara kafah oleh umatnya. Karena dipeluk secara kafah, konsekuensinya umat Islam harus mewujudkan keislamannya dalam segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan ekonomi. Karena sesungguhnya umat Islam sudah memiliki garis-garis hidup, termasuk di bidang muamalah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Wajar kalau kita sebagai umat Islam melakukan aktivitas ekonomi sesuai dengan aturan dan kaidah Islam.